Ini kalau kawan-kawan bisa lihat ini konektornya juga ada yang kebakar nih ternyata nih. Ini konektornya ada yang kebakar nih, hitam dia. Oke. Nah ini juga konektornya rusak ini parah, karatan. Kalau yang ini tadi ada kebakar, karena ini kemungkinan besar jalur powernya ya short di sini pada saat kecebur yang sebelumnya, jadi kebakar. Kalau ini karatan nih di sini. Oke. Oke, konektornya udah kebuka semua. Nah, kita lihat nih kondisinya. Nah, parah nih kawan-kawan kondisinya nih. Nih, kondisinya parah nih. Bagian ini karatan parah, ya. Ini juga karatan. Nggak tahu nih, masih bisa selamat dengan mainboardnya nih. Dan juga konektornya banyak yang karatan, harus diganti nih konektornya nih. Ini juga sama. Konektor ini juga kebakar nih, harus diganti. Nah, parts yang ini bagian sini ya, saya nggak tahu nih karatannya ini masih karatan nggak. Semoga sih petnya masih bagus ya. Kalau petnya udah rusak, bisa dibenerin bisa enggak gitu loh. Nanti kita coba lihat deh. Nanti ada videonya sendiri nih untuk benerin masing-masing partsnya seperti apa gitu. Hari ini kita cuma bongkar dulu. Oh ya, kita juga mau bongkar gimbalnya juga ya. Kita mau copotin semua. Kita mau bersihin casingnya aja dulu hari ini. Caranya ini kita ambil pinset, kita dorong aja penahannya. Kita dorong aja penahannya. Oke. Nah terus kemudian ini ada 2 baut harus kita buka. Nah, ini bautnya 1, 2 ya. Oke, nah ini ada konektor. Konektor ini nyambung ke ribbon cable yang di sini ya. Kita buka juga. Oke. Nah setelah itu ini kita dorong karetnya. Ini juga sama. Oke. Nah kalau sudah, ini kita keluarin aja nih kabelnya. Kita dorong ke atas. Nah ini gimbalnya. Oke. Nah ini juga geraknya susah ya kawan-kawan ini. Nih. Seperti ini. Oke. Nanti kita coba lihat lebih lanjut tentang gimbalnya. Terus, nah biasanya sih kalau drone yang bekas kecebur itu IMU-nya ini jarang banget sih rusak, masih bisa dipakai biasanya meskipun kecebur gitu ya. Terus kalau ESC itu tergantung, ada yang masih bisa dipakai selamat, ada yang enggak, ada yang kebakar. Tapi kalau saya lihat kondisinya ini bekas kebakar gini, nggak tahu ya, nanti harus kita tes lagi nih ESC-nya seperti apa gitu. Terus kalau dari motornya sendiri kemungkinan masih bisa selamat ya. Nanti kita coba bongkar motornya, kita bersihin karat-karatnya yang ada gitu. Oke. Oh ya, untuk buka motornya ini yang kita butuhkan adalah solder ya. Nanti kita siapin soldernya, kita buka dulu IMU-nya.
Ini juga ada lemnya ya, harus dibuka dulu lemnya. Nah, seperti ini. Ini masih oke sih, nggak ada yang kebakar di jalur ini, cuman di bagian mainboard saja yang kebakar. Oke. Mungkin nanti konektor yang di bawah ini kita bisa ganti nih, bisa kita ganti dengan yang lebih baik. Apa yang baru konektornya. Oke. Atau kalau nggak juga kita bisa ganti satu set nih, ESC ribbon cable-nya, power cable-nya. Oke, di tengah-tengah sini ada lem, ya di tengah-tengah sini ada lem, jadi kita hati-hati untuk membukanya pakai pinset aja di congkel lemnya. Oke, nah ini lemnya ya. Terus kemudian IMU-nya ini tinggal kita buka. Nah ini konektornya ya, ada lemnya juga nih, kelihatan banget ya lemnya, ada dua nih. Hati-hati nih untuk membukanya nih. Oke. Nah, teman-teman pasti mungkin ada beberapa, kalau misalkan coba dicari-cari di grup forum-forum DJI Mavic Mini gitu ya, ada yang ngalamin juga drone-nya itu gagal kalibrasi IMU-nya. Jadi pada saat proses kalibrasi IMU, drone-nya itu gagal dan cuman berhenti di mungkin 20% atau 30% dan begitu seterusnya gitu loh. Jadi kalibrasi IMU-nya gagal. Nah sebenarnya kalibrasi IMU gagal itu kenapa sih? Jadi pada saat kita kalibrasi IMU ya, itu dari persentase 0 sampai 94% itu adalah progres dari si drone ini sendiri ya, dari mainboardnya ini untuk manasin nih IMU-nya. Nah, posisi IMU-nya di mana sih? Posisi IMU-nya itu ada di sini nih. Ini dia menggunakan tipe chipset MP65 something lah, saya lupa, nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah, chip IMU-nya ini bisa sudah ada internal ini ya, sensor suhunya di chipnya. Jadi kita bisa si mainboardnya ini sendiri itu bisa baca suhu IMU ini berapa. Nah sebenarnya kenapa suhu ini penting gitu loh? Karena ini adalah dia menggunakan ini ya, MEMS ya. MEMS itu mechanical electrical sensor. Jadi sensor untuk membaca posisi orientasi ini ya, jadi posisi aksisnya ini berapa derajat skala, dan juga akselerasinya berapa, itu menggunakan mekanik benar-benar mekanik, tapi ukurannya kecil banget karena ukurannya itu mungkin dalam satuan mikron kali ya, jadi ada di dalam chipnya ini sendiri gitu loh ya, sehingga kita tahu ya kalau misalkan suhu benda itu kalau misalkan lebih tinggi dari biasanya, mungkin misalkan di 30 derajat Celcius, kemudian kalau suhu bendanya di 60 derajat Celcius, maka benda itu kan memuai pastinya ya. Makanya suhu itu penting gitu loh untuk sensor IMU. Jadi pada saat proses kalibrasi, si sensor ini itu dipanasin, benar-benar dipanasin loh kawan-kawan. Jadi sensor ini dipanasin oleh mainboardnya sampai di suhu di kisaran 50-an sampai 60-an derajat Celcius. Jadi makanya ini kenapa dikasih ini silikon ya. Ini putih-putih ini silikon. Tujuannya adalah supaya suhunya itu stabil di 60. Jadi tidak terpengaruh banyak oleh cuaca atau suhu di sekitar drone pada saat kita terbang gitu loh. Ya. Karena kita tahu silikon ini adalah bukan konduktor panas yang baik ya, tapi isolator panas yang baik. Nah, jadi proses dari 0 sampai 94% itu drone-nya itu manasin IMU-nya. Jadi setelah sampai di suhu sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius, pasti dia sudah selesai di 94%. Nah, kalau misalkan ada yang punya masalah di gagal kalibrasi, misalkan cuma berhenti di 20% atau 30%, IMU-nya ini nggak berhasil dipanasin.
Jadi suhunya itu nggak sampai di 50 derajat Celcius atau 60 derajat Celcius. Teman-teman bisa buktikan apa yang saya katakan ini dengan cara, misalkan kalau teman-teman ada yang punya masalah gagal kalibrasi IMU, terus kemudian berhentinya itu di 20% atau 30%, coba deh ambil solder, ya, solder kita panasin dulu, ya. Pada saat kemudian kita coba kalibrasi IMU, ya. Terus kemudian coba deh ujung soldernya itu di ujung soldernya itu ya disentuhin di bagian sini deh. Ini nggak akan meleleh ya, karena ini kan silikon ya. Coba disentuhin di bagian sini. Pasti dia akan otomatis cepet tuh naiknya. Dari 0% itu sampai 94% itu akan cepet naiknya. Tapi itu nggak menjamin kalibrasi IMU-nya bakal berhasil ya kawan-kawan. Karena pada saat di 94% itu setelah suhunya tercapai, si mainboard ini akan berusaha untuk mencari nih parameter berapa nih, istilahnya ada parameter yang namanya PID. Dia akan cari parameternya itu berapa yang optimal untuk menjaga suhu IMU-nya itu supaya tetap stabil. Nah, pastinya akan gagal di sana karena balik lagi ya, karena masalah utamanya itu ada di mainboard-nya. Itu yang gagal loh kali ini, itu untuk cara benerin drone yang punya masalah gagal kalibrasi IMU yang cuman berhenti di 20% seperti apa gitu ya. Nanti kita bikin videonya lagi deh untuk itu. Tapi itu penjelasannya tentang IMU. Ini bisa dilihat ya, masih bagus nih kondisinya. Ya. Konektornya juga masih bagus, nggak ada yang masalah nih di sini IMU-nya. Oke. Paling nanti ini kita buka lagi, kita bersihin juga lah, karena bekas sisa air lautnya. Oke. Terus kemudian udah, ini kita siapin soldernya dulu, nanti kita lanjut lagi.